على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Fitanul Hawadits karya Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan astabahullah. Pada pertemuan sebelumnya halaman 22, termasuk ciri khas orang-orang Khawarij, mereka adalah memberontak hukamul muslimin, memberontak terhadap pemimpin pemerintah kaum muslimin dan mengkafirkan hukamul muslimin. Kemudian mereka selalu membuat keonaran dan keributan dengan cara-cara yang mereka lancarkan. Kisah yang tidak terlepas dari pemberontakan waktu itu adalah tragedi yang dikenal dengan Perang Nahrawan. Perang Nahrawan saat itu terjadi pada tahun 38 Hijriah di bulan Safar, yaitu orang-orang Khawarij memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jumlah mereka enggak sedikit, sekitar 6 ribuan jumlah mereka. Tapi karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah khalifah, pemimpin, akhirnya mereka pun diperangi semuanya. Terbunuh ribuan dari kalangan mereka. Ada juga yang dakwahi oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Juga ribuan yang kembali kepada jalan yang benar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena alasan mereka menuduh bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhukum dengan hukum bikinan manusia. Sedangkan mereka meyakini ada satu ayat, bahkan bukan hanya satu ayat saja, tapi mereka mengambil satu ayat yang Allah Ta'ala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Berarti Ali bin Abi Thalib ini sudah kafir, kata mereka, karena berhukum dengan hukuman bikinan manusia. Kemudian didebat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kisahnya masyhurah. Akhirnya mereka kembali kepada jalan yang benar, yang sebagiannya tetap dalam kondisi membangkang, dan akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk yang disebutkan dalam hadis yang kita lewati, ciri khas mereka adalah bertanya tentang perkara yang kecil, sedangkan mereka tidak merasa berbuat dosa besar, yaitu perbuatan mereka menumpahkan darah Al-Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Mereka tidak hiraukan, mereka nggak pedulikan, tapi bertanya tentang masalah apa? Darah nyamuk. Apakah darah nyamuk itu najis ataukah tidak? Perkara yang kecil mereka tanyakan, sedangkan perkara besar mereka langgar.
yaitu membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Kita lanjutkan halaman 22 bagian bawah itu. Bayyana radhiyallahu anhu syiddata qatlin nufus bighairi haqqin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, atau dalam hadis tersebut, yaitu Salim bin Abdullah ketika bertanya kepada bapaknya Abdullah bin Umar, di sana dijelaskan bahwasanya membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar, bighairi haq, hadza syai'un hasala li Musa alaihissalam, ternyata pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, yang kisahnya masyhurah. Nabi Musa alaihissalam memukul salah satu dari kalangan marga atau sukunya Fir'aun. Akhirnya dengan pukulan tadi ternyata apa? Orangnya mati tanpa menyengaja ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Pembunuhan tersebut keliru. Itu pun Allah telah uji dengan apa? Nabi Musa alaihissalam diuji dengan rasa takut sehingga dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya lari dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kita lihat biar nama jelas. Kama dzakarallahu fi qissatih, sebagaimana yang Allah telah sebutkan dalam kisahnya Musa alaihissalam tarabba fi baiti Fir'aun. Lihat, Nabi Musa alaihissalam tarabba fi baiti Fir'aun, terdidik, terbimbing di rumahnya Fir'aun karena kecilannya di situ. Waktu itu ketika di zaman Fir'aun, kalau ada seorang perempuan melahirkan anak laki-laki dibunuh anaknya. Tapi Allah telah selamatkan Nabi Musa alaihissalam bahkan melalui istri Raja Fir'aun, yaitu Asia. Begitu besar ternyata Allah telah takdirkan sebagai musuh Fir'aun Nabi Musa alaihissalam. Wa kana rajulan qawiyyan muhaban, masyaallah. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam adalah sosok lelaki yang kuat dan berwibawa. Hayyahullah jalla wa ala li hamlir risalah. Allah telah persiapkan beliau untuk membawa risalah Rasul. Fanasha'a nash'atan qawiyatan, maka beliau pun tumbuh dengan pertumbuhan yang kuat. Lihat, Nabi Musa alaihissalam beliau termasuk dari kalangan ulul azm. Ini 5 nabi yang digelari dengan ulul azmi. Muhammadun Ibrahimu, Musa kalimuhu, Fa'isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Ada 5 nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Di antaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Perjuangan yang sangat luar biasa. Musuhnya adalah musuh yang bengis dan juga anarkis, Fir'aun. Kita lihat lanjutannya. Fi dzati yaumin jaa yamshi. Suatu ketika, suatu hari beliau datang berjalan. Fawajada fil madinati rajulain yaktatilan. Kemudian beliau menjumpai di Madinah, di kota tersebut, ada 2 orang yang saling baku hantam, berkelahi maksudnya. Yatadarraban, kedua orang tersebut berkelahi. Wahidun min Bani Israil min jama'ati Musa alaihissalam, wasani minal Qibti jama'atu Fir'aun. Jadi 2 orang ini yang bertikai, yang berselisih, yang baku hantam atau istilahnya berkelahi ini, yang satunya dari marganya Musa alaihissalam, dari kalangan Bani Israil. Paham ya? Jamaah Musa alaihissalam. Yang satunya dari apa? Dari jamaahnya Fir'aun, dari Al-Qibti. Qibtiyun itu Mesir biasanya. Paham ya? Nah, hada min syi'atihi, yang ini dari kelompoknya. Ay min Bani Israil, kelompok Bani Israil. Wa hada min aduwih, dan ini dari kelompok musuhnya, yakni min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, kemudian mintalah pertolongan atau bantuan kepada orang yang dari golongannya, dari kelompoknya. Ai istaghatha bi Musa, dia minta bantuan Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang yang dari Bani Israil tadi minta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa hadza fihi dalilun ala anna al-istighatsah bil makhluq fi ma yaqdir alaihi jaizatun. Penting ini. Di dalam hadis, di dalam ayat yang mulia ini ada pendalilan bahwasanya istighatsah, minta bantuan
minta perlindungan kepada makhluk pada perkara yang dia mampu, boleh. Dan bahkan para ulama mensyaratkan 3 syarat. Ayyakuna hadiran, ayyakuna hayyan, ayyakuna qadiran. 3 syarat itu. Hidup, hadir, mampu syaratnya. Mafhum? Naam. Nabi Musa alaihissalam ketika dimintai bantuan pertolongan, mampu nggak beliau? Memberikan pertolongan, mampu. Akhirnya orang yang dari kalangan Firaun tadi sekali dipukul Nabi Musa alaihissalam langsung jatuh mati. Padahal niatnya beliau ini hanya menghalau gitu loh. Tapi Allah telah berikan kekuatan yang sangat luar biasa tadi. Kita lihat apa makna istighasah? Wal istighasatu talabul ghaus 'inda syiddah. Sedangkan istighasah itu adalah meminta pertolongan atau perlindungan di saat datangnya syiddah, kegentingan atau kesusahan. Maksudnya meminta perlindungan dan juga pertolongan agar dientaskan kesusahan atau kegentingan tadi. Itu namanya istighasah. Min adati Musa alaihissalam wa karamihi wa rajulatihi annahu yusa'idul muhtaj. Masya Allah. Termasuk kebiasaan Nabi Musa alaihissalam dan kedermawanan beliau dan keberanian beliau, bahwasanya beliau membantu orang yang membutuhkan dan memerlukan. Wa yufarrij 'anil makrub min syama'ilihi alaihi wassalam, dan beliau berusaha mengentaskan, kebiasaan beliau ya, mengentaskan, melapangkan kesempitan yang ada dari kelompok-kelompoknya, yaitu dari Bani Israel. Fa Musa alaihissalam tadkhul. Nabi Musa alaihissalam waktu itu langsung ikut campur. Karena apa? Dimintai pertolongan. Wa wakaza rajul adu biyadih. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam memukul seorang tadi yang musuh tadi itu, ar-rajul al-aduwa, seorang laki yang musuh tadi, biyadih, dengan tangannya, lihat. Nah, darabahu biyadih. Nabi Musa alaihissalam memukulnya dengan tangannya. Lam yata'ammad qatlahu. Penting ini, beliau tidak menyengaja membunuhnya. Jadi beliau Nabi Musa alaihissalam ketika memukul itu hanya tujuannya menghalau gitu loh, biar kapok, biar jerah. Tapi ternyata apa? Walaupun beliau tidak sengaja membunuhnya, nah barakallahu fiik, tapi Allah Ta'ala takdirkan mati orang tadi. Innama arada rad'ah. Nah, atau rad'ahu. Akan tapi yang beliau inginkan adalah apa? Menghardiknya. Dihardik, dipukul biar kapok gitu loh istilahnya. Tapi ternyata bagaimana? Wa kazahu Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam memukulnya, lakinnahu kana qawiyan, tapi beliau adalah orang yang kuat. Nabi Musa alaihissalam kuat. Tasabbaba an hadhil waqzah, kemudian barakallahu fik, pukulan tersebut menjadi sebab annal qibtiyya mat, bahwasanya laki Qibti tadi yang dari Mesir tadi, dari kelompoknya Firaun tadi, mati. Qada alaih, mati, hilang nyawanya. Lam yaksud hadza. Nabi Musa tidak menginginkan untuk membunuh. Paham ya? Tapi Nabi Musa alaihissalam termasuk apa? Yang Allah Ta'ala karuniai kekuatan yang kuat itu loh. Sekali pukul ternyata langsung mati. Bukan keinginan beliau membunuhnya ya. Kita lihat. Hadza qatlul khata'. Ini adalah pembunuhan yang keliru. Jadi pembunuhan yang keliru saja itu barakallahu fiik, ancamannya berat. Di dalam syariat Islam itu ada di sana puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian bayar diat, barakallahu fi sekian 100 ekor onta, atau yang semisal itu semuanya padahal keliru. Nabi Musa alaihissalam walaupun keliru, tapi Allah Ta'ala barakallahu fi berikan ujian untuknya dengan rasa takut. Kita lihat sini. Summa tarafa alaihi wassalam anna hadza khata'. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengakui bahwasanya dirinya itu adalah keliru. Perbuatan tersebut adalah kekeliruan. Wa annahu min amali syaitan, dan bahwasanya perbuatan tadi termasuk perilaku perbuatan setan. Fastaghfara rabbahu. Beliau alaihi wassalam meminta ampunan kepada Rabbnya. Fa ghafaralah. Kemudian Allah telah mengampuni untuk Nabi Musa alaihissalam. Lakin ashab Musa alaihissalam ba'da dzalik uqubah. Lakin ashab Musa alaihissalam ba'da dzalik uqubatan. Lihat. Akan tetapi
setelah itu walaupun Nabi Musa alaihissalam minta ampunan kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mengampuni, tapi telah ditimpa, Nabi Musa alaihissalam telah tertimpa padanya uqubah hukuman. Apa itu? Wa fatannaka futuna, dan kami uji engkau dengan ujian-ujian. Di antara ujiannya apa? Dikejar oleh siapa? Fir'aun dan pasukannya dan pengikutnya. Tapi Allah Ta'ala berikan mukjizah azimah, mukjizah yang sangat kuat. Nabi Musa alaihissalam hanya bermodalkan tongkat, tapi Allah Ta'ala kehendaki tongkat tersebut bisa membelah apa? Lautan. Bayangkan itu. Sekali pukul, lautan yang sangat dalam dan luas tersebut terbelah menjadi dua. Nah, masing-masing setinggi gunung yang tinggi sekali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam saat dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, beliau menyeberangi laut tadi. Begitu sampai daratan, ternyata Fir'aun dan pasukannya menyusul, ngejar. Kemudian dipukul kembali. Nah, barakallahu fiik, laut tadi bersatulah kembali air. Tenggelamlah Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Lihat, mukjizah yang sangat besar. Kita lihat lagi. Asbaha khaifan fil Madinah yataraqqab. Lihat ini. Nabi Musa alaihissalam termasuk ujiannya, beliau menjadi orang yang takut di negeri, di kota tersebut. Yataraqqab, merasa dihantui rasa takut. Wa kharaja hariban, kemudian beliau keluar dari negerinya dalam keadaan hariban, lari, takut. Dhahaba ila ardi Madyan min Misr, kemudian beliau pergi ke suatu tempat namanya Madyan, masih dari barakallahu negara Mesir. Wa baqiya fi Madyan 10 sanawat, dan beliau singgah atau menetap di sana, tinggal di sana 10 tahun. Yar'al ghanam, lihat, beliau mengembala kambing. Jadi pekerjaan mengembala kambing itu bukan pekerjaan yang tercela. Paham ya? Bukan pekerjaan yang haram. Bahkan kalau kita amati, kebanyakan para anbiya wal mursalin itu pun kerjaannya apa? Pengembala. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat, kama dzakarallahu al-qissata fi dzalik, sebagaimana yang telah sebutkan kisah tersebut, kullu hadza min at-tarbiyah li Musa alaihissalam. Semua ujian ini adalah apa? Merupakan tarbiyah, pendidikan untuk Nabi Musa alaihissalam. Wa aidan liyadhuqa syai'an min 'uqubati qatl nafs bighairi haqq. Lihat ini. Agar tujuannya agar Nabi Musa alaihissalam merasakan sedikit hukuman karena perbuatan dia membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar. Karena aslinya Nabi Musa alaihissalam pada asalnya nggak boleh ikut campur gitu istilahnya ya. Nah, dan tujuan beliau pun bukan untuk membunuh. Nah, iya kan? Nah, kata beliau, lihat, ma'anu khata', padahal beliau apa? Keliru. Fa kaifa bi ta'ammud wal iyad billah. Bagaimana dengan pembunuhan yang sengaja? Ini adalah apa? Bantahan untuk orang-orang Khawarij yang bermudah-mudahan mengalirkan darah kaum muslimin yang sudah dikenal ma'ruf sejak zaman para sahabat. Mereka apa? Yaqtuluna ahlal iman wa yadda'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman dan membiarkan para penyembah berhala. Lihat itu. Nah, jadi pembunuhan dengan cara keliru saja itu berat dan besar dosanya. Apalagi membunuh dengan sengaja. Kita lihat, qatlun nafsi muta'ammudan. Nah, kata beliau sambungannya atau berikutnya itu halaman 24. Nah, membunuh jiwa dengan sengaja. Apa ancamannya? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja lihat ini, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kemudian dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tinggal lama di dalamnya. Kekal di situ, bukan kekal selama-lamanya. Karena ayat ini dipakai pendalilan orang-orang Khawarij bahwasanya pembunuh itu kafir menurut mereka. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, pembunuh jiwa terjatuh dalam dosa besar. Mafhum? Nah, terus bagaimana ini ayatnya? Katanya khalidan fiha, kekal di dalamnya. Para ulama telah menjelaskan al-khulud, yang namanya khulud itu maknanya bermacam-macam. Ada yang maknanya al-khulud, kekal itu tinggal selama-lamanya, enggak keluar sama sekali. Sebagaimana perkataan Allah SWT, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Selama-lamanya kekal di situ. Orang kafir dari kalangan
musyrikin ahlu kitab atau semisal mereka di neraka jahanam kekal selama-lamanya, enggak keluar. Makna yang kedua, khulud maknanya adalah apa? Tinggal lama di dalam neraka tersebut sesuai dengan kadar dosanya. Mafhum? Itulah pendapat yang kuat mengenai ayat yang kita baca ini. Bahwasanya Allah telah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Tinggal lama di dalam neraka tersebut sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian apa ancaman berikutnya? Mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Kita lihat, wa hatal kafir la yajuzu qatluh, penting ini. Bahkan orang kafir pun kita enggak boleh membunuhnya. Dalam kondisi apa? Damai, tidak ada peperangan. Di saat damai, tidak ada peperangan, kita enggak boleh bertindak sewenang-wenang. Masuk ke area orang kufar, kita bunuh satu persatu, enggak boleh. Ya kan? Kemudian masuk kampung orang kafir, kita datangi satu persatu, kita bunuh, enggak boleh. Dalam posisi ketika damai. Bedakan ketika perang. Kalau perang lain lagi pembahasannya, lain lagi hukumnya. Ini yang kita bahas sekarang adalah dalam kondisi ketika apa? Damai, tidak ada peperangan. Enggak boleh kita bunuh orang kafir. Mafhum? Idza kana lahu ahdun aw musta'man yatni. Kalau orang kafir tersebut memiliki perjanjian atau diberi keamanan oleh pemerintah atau negara. Li'annahu minan nafsil lati harramallah. Dikarenakan itu termasuk jiwa yang Allah telah haramkan. Jadi orang kafir itu ada kafir harbi. Kalau orang kafir harbi dibunuh. Paham ya? Karena dia orang kafir yang lari dalam peperangan. Paham ya? Nah, masuknya dalam peperangan situ dibunuh. Tapi kalau orang yang barakallahu fiik muahad atau musta'man ini, yang ada perjanjian keamanan, ada perjanjian diberi apa? Perlindungan oleh pemerintah atau negara misalkan, boleh pada asalnya. Mafhum? Naam. Fama hasala min Musa alaihissalam fihi ibrah, sahih. Maka tragedi yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam di dalamnya ada ibrah, pelajaran. Wa fi ta'dhimu khatri qatl nufus bighayri haq. Dan juga di dalam hadis atau kisah tersebut ada betapa agungnya, besarnya, bahayanya membunuh jiwa tanpa dilandasi alasan yang benar. Antum lihat orang Khawarij yang senang dan bangga dengan apa? Meledakkan diri mereka, bom sana bom sini, ledakkan sana ledakkan sini. Ahlus sunnah wal jamaah secara khusus berlepas diri tindakan-tindakan tersebut. Dan bahkan kaum muslimin secara umum mereka pun apa? Mengecam keras tindakan anarkis, kekerasan atau yang semisal itu yang mengalirkan atau menumpahkan darah kaum muslimin atau bahkan membuat kerusakan, keonaran dengan cara bom bunuh diri tadi. Ya? Karena bom bunuh diri atau yang semisalnya bukan termasuk ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Kata beliau, hadza fihi tahdhir min safkid dima. Di dalam hadis tersebut ada pendalilan, peringatan terhadap apa? Menumpahkan darah. Hati-hati ini. Paham ya? Nah, teriak-teriak, demo, kemudian enggak direspon, enggak didengarkan ucapannya, ngamuk. Akhirnya apa? Sembarangan dia hancurkan, sembarangan dia rusak, bahkan membunuh, mungkin sebagian aparat misalkan, membunuh polisi, membunuh tentara. Nah, barakallahu fiikum, semisalnya hati. Demonstrasi pemberontakan termasuk ciri khas orang-orang Khawarij dan akan dikenal dengan benih-benih pemikiran Khawarij wal'iyadzubillah. Kata beliau, sabqud dima'il muslimin, dan juga peringatan dari mengalirkan darah kaum muslimin, wasabqud dima'il ladzina lahum ahdun 'indal muslimin, dan juga peringatan dari mengalirkan darah orang-orang yang ada perjanjian keamanan di sisi kaum muslimin. Au hurmah, atau ada kehormatan situ. Au aman indal muslimin, atau ada jaminan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Innahu amrun khatir wal'iyadzubillah. Sesungguhnya perbuatan tersebut dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, yaksuru al-harj. Paham ya? Banyak al-harj. Kemudian sebagian sahabat bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Di antara makna al-harj adalah pembunuhan. Antum saksikan atau tidak sekarang ini? Banyak kan? Dikit-dikit pembunuhan, dikit-dikit ada orang mati. Kasusnya
tidak terlepas dari salah satu tiga kemungkinan. Ima gara-gara harta, atau gara-gara tahta, atau gara-gara apa? Wanita. Dan itu ada. Jarang sekali orang baku hantam bunuh-bunuh gara-gara akhirat, gara-gara ilmu nggak ada. Ima harta, ima tahta, ima wanita. Gara-gara jabatan kalah nyalek. Nah barakallahu fiik, musuhnya yang menang tadi dihabisi, dibunuh gara-gara apa? Tahta. Allah musta'an. Gara-gara warisan sudah dapat dia nggak puas, dia saudaranya dibunuh gara-gara apa? Harta. Nah, kemudian apa? Gara-gara perempuan. Mungkin dia senang dengan satu perempuan, dinikahi orang lain. Akhirnya dibunuh oleh orang tadi gara-gara wanita. Lihat itu. Allahul musta'an. Akhir zaman barakallahu fiik. Yang paling terbaik bagaimana di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, pembunuhan dan semisalnya, banyak-banyak beribadah. Hadisnya kita baca sekarang. Halaman 25. Qala al-mu'allifu asbahullahu wa lahu an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, rawah Muslim ini. Qala Rasulullah SAW, telah berkata beliau, telah bersabda Rasulullah SAW, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Masya Allah. Beribadah di masa-masa fitnah. Al-harju ini maknanya adalah fitnah, karena kadang-kadang maknanya macam-macam. Jadi maknanya kadang ada pembunuhan fitnah atau bukan? Fitnah juga. Naam. Beribadah di masa-masa fitnah adalah kahijratin ilayya, pahalanya bagikan orang hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sibuk-sibuk teriak-teriak, demo sana, demo sini, teriak sana, teriak sini. Alasannya macam-macam. Alasan mereka katanya menyampaikan aspirasi rakyat, keluhan rakyat. Ahlus sunnah tenang, santai, tidak ikut campur, tenang dengan kajian qala Allah qala Rasul, taklim jalan lancar, beribadah pun jalan. Ini yang kita harapkan barakallahu fiik. Adapun orang-orang yang tersibukkan di luar sana, imma tersibuk dengan politik, organisasi, parlemen, lembaga, kekuasaan. Allahul musta'an. Ingat-ingat, hampir tidak selamat yang namanya apa? Fitnah ini. Fitnah pembunuhan, fitnah cacian, fitnah makian, fitnah apalagi barakallahu fiik, suap menyuap. Allahul musta'an. Banyak sekali. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ka al-ibadatu fil harji yakni waqtul fitan. Naam. Ucapan beliau bahwa beribadah di waktu al-harj yakni waqtul fitan, beribadah di waktu adanya fitnah. Karena fitnah barakallahu fiik itu beraneka ragam. Paham ya? Nah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnatul qatl, fitnah peperangan. Nah, itu juga termasuk fitnah semuanya. Wasafkud dima al-insan ya'taziluha. Artinya, waktul fitan wasafkud dima al-insan ya'taziluha wa yastaghil bil ibadah ibadatu rabbih. Ini sambungannya, ana artikan dulu. Maknanya maksudnya bagaimana? Di waktu fitnah dan di waktu banyak darah dialirkan, maksudnya fitnah pembunuhan atau semisalnya, al-insan ya'taziluha, yang harusnya itu seseorang itu apa? Ya'taziluha, memisahkan diri, menyendiri, tidak ikut andil dalam apa? Dalam pemberontakan, kudeta, revolusi atau semisalnya. Naam. Wa yastaghil bil ibadah, dan menyibukkan diri dengan ibadah. Ini paling baik ini. Posisi di fitnah, fitnah yang sedang melanda, fitnah peperangan tadi ya, peperangan yang sifatnya apa? Pemberontakan, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan. Nah, jangan ikut-ikutan. Ahlus sunnah jangan ikut-ikutan. Ahlus sunnah cukup menyibukkan diri dengan beribadah. Di antaranya mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah menimba ilmu, memperdalam ilmu agama, memahami, mengamalkan, mendakwakan, sabar di atas dakwah tersebut. Lihat ini. Wa yastaghil bil ibadah ay ibadat rabbih, dan menyibukkan diri dengan beribadah, maksudnya beribadah kepada Rabbnya. Fa hadza fihi al-hasu lil muslim 'indama tahdus fitan bainal muslimin alla yadkhula fiha. Maka hal ini kata beliau di dalam terdapat al-hasu, dorongan motivasi lil muslim, untuk seorang muslim, 'indama tahdus fitan, ketika terjadi fitnah-fitnah
bainal muslimin, antara kaum muslimin, alla yadkhula fiha, hendaknya tidak ikut campur di dalamnya. Yadkhula fiha itu maksudnya ikut campur, hendaknya tidak ikut campur di dalamnya. Wa an yastaghil bi ibadati rabbih, hadhihi hijrah. Dan bahkan apa kata beliau, hendaknya dia menyibukkan diri dengan beribadah kepada Rabbnya, berdoa. Sudah kita lewati kan, mendoakan pemimpin dengan doa yang baik itu termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan mendoakan pemimpin agar lengser jabatannya, agar apa? Tergulingkan kekuasaannya, itu adalah ciri khas orang-orang ahlul ahwa, orang-orang khawarij waliyadu billah. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih di dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah." Kata beliau, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apa artinya? Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka dia adalah ahlus sunnah insyaallah, kata beliau. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan, kejelekan untuk pemimpinnya, maka dia adalah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu waliyadu billah. Mafhum? Banyak kejadian seperti ini ya. Banyak orang-orang awam yang jauh dari ilmu, bahkan yang menisbahkan diri ber-sunnah pun banyak yang mereka termakan syubhat mereka. Akhirnya ikut berontak, ikut kudeta, ikut demonstrasi. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Kata beliau, ini adalah hijrah. Apa itu definisi hijrah? Al-hijratu fil lughah. Hijrah itu secara bahasa adalah hiya at-tarku wal intiqal min halatin ila halatin. Masya Allah, ini bagus sekali definisinya. Hijrah secara bahasa adalah at-tark, meninggalkan, wal intiqal, dan berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. At-tarku wal intiqalu min halatin ila halatin, meninggalkan dan berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Berpindah dari negara kufar menuju negara kaum muslimin, hijrah. Berpindah dari kampung yang penuh dengan kesyirikan menuju kampung yang tauhid, hijrah. Berpindah dari kampung yang penuh dengan kemaksiatan menuju kampung yang penuh dengan apa? Ketaatan, hijrah. Berpindah dari kampung yang penuh dengan kebid'ahan menuju kampung sunnah, hijrah juga. Mafhum? Nah, fahuwa yatrukud dukhul fil harb wal qatl. Makna hijrah di sini adalah meninggalkan ikut campur dalam apa? Dalam fitnah dan peperangan tadi itu. Wa yastaghil bi ibadati rabbih, dan menyibukkan diri dengan menyembah dan mengibadati Rabbnya. Hadhihi hijratun, inilah hijrah. Kal hijrati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahalanya bagaikan atau seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hijratu minal harji ilal ibadah kal hijrati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Masyaallah. Meninggalkan hijrah di saat banyaknya fitnah, meninggalkan fitnah tadi menuju ibadah, itu bagaikan seperti hijrahnya seseorang kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya. Al-hijratu al-ma'rufah al-azimah, yaitu hijrah yang ma'rufah, yang azimah, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Waktu itu ketika kaum muslimin ditindas, disiksa, paham ya, ada yang cambuk, ada yang dibunuh di Mekah ketika awal-awal mendakwahkan agama Islam. Setelah diperintahkan untuk hijrah yang pertama dari Makkah ke Habasyah, kemudian hijrah yang kedua dari Makkah ke Madinah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi pahalanya seperti pahalanya orang yang hijrah kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya. Lamma hajara as-sahabah anhum ma'ahu ilal Madinah, sahih, yaitu tatkala para sahabat berhijrah bersama beliau ke Madinah linusrati dinillahi azza wajal, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ansar itu penduduk asli Madinah yang menyambut hadirnya kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan al-muhajirun adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang lebih afdal yang mana? Yang lebih afdal adalah orang-orang al-muhajirun, li'annahum jama'u baina nusrah wal hijrah. Dikarenakan orang muhajirun
mengumpulkan antara hijrah dan pertolongan. Sedangkan orang Ansar penduduk asli yang ada di Madinah. Bagus juga, keutamanya besar juga, tapi tidak seperti orang-orang Muhajirun. Mafhum? Nah, kita lihat berikutnya dikit lagi. Wal hijratu fil istilah. Sedangkan hijrah secara istilah atarku meninggalkan. Maksudnya bagaimana? Minha tarkul watan firaran biddin. Di antara makna hijrah adalah meninggalkan tanah airnya. Watan tanah airnya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan negaranya, firaran biddin. Karena dalam rangka lari untuk menyelamatkan agamanya itu. Faham ya? Dia taruhlah hidup di negara kufar, nggak bisa mengamalkan syariat, sholat dilarang, puasa dilarang, adzan nggak boleh, intinya nggak bisa lah mengamalkan syariat yang barakallahu fiik dilakukan dalam agama Islam ini. Maka dia di saat tersebut wajib hijrah. Mafhum? Berbeda halnya tinggal di negara kufar, masih diberikan apa? Kebebasan dalam beribadah. Itu ada kesempatan berdakwah. Paham ya? Selama masih bisa berdakwah dan juga selama masih bisa barakallahu fiik menegakkan syariat Islam, dalam artian tidak ada rukun Islam yang dilarang di situ, barakallahu fiik, maka masih ada kesempatan untuk apa? Berdakwah. Walaupun sebagian para ulama tetap menganjurkan tinggalkan negara kufar, pindah ke negara kaum muslimin. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini, wa minha tarkul fitan ila sunnah sahih. Di antara makna hijrah adalah meninggalkan fitnah-fitnah menuju as-sunnah. Sudah kami jelaskan tadi kan, meninggalkan kebid'ahan menuju as-sunnah, meninggalkan kesyirikan menuju tauhid, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, itu semuanya makna hijrah. Tarkul qatli bainan nas ilal ibadah, meninggalkan pembunuhan di antara manusia menuju ibadah. Hadza nau'un minal hijrah. Ini termasuk apa? Salah satu jenis daripada apa? Al-hijrah. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Jadi pembahasan yang kita bahas ini, pembahasan yang pertama adalah kelanjutan daripada hadis mengenai fitnah akhir zaman. Dan fitnah secara umum muncul dari daerah masyrik, dari daerah masyrik, dari daerah timur. Yang disebutkan kemarin ada daerah Irak. Paham ya? Barakallahu fiik. Kemudian juga dari sana muncul fitnah yang beraneka ragam. Dari sana juga muncul orang-orang Khawarij dan juga yang semisal mereka. Kemudian hadis yang kita baca tadi, solusi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat fitnah melanda seperti itu, fitnah pembunuhan atau semisalnya, fitnah pemberontakan, fitnah kudeta, yang paling selamat adalah apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak ikut campur, tidak ikut serta. Mendanai pun haram. Mendanai orang itu demo haram. Karena apa? Walaupun dia tidak ikut demo, ikut ta'awun dalam perbuatan apa? Dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karena kadang-kala demonstrasi itu tidak terlepas di tangan-tangan orang-orang yang berbau politik gitu loh ya. Mungkin barakallahu fiik, orang-orangnya sembunyi di balik layar, mendanai agar terjadi demonstrasi besar-besaran misalkan. Enggak terlepas dari itu biasanya. Kemudian setelah demo dikasih uang. Ya kan? Kemudian demonstrasi dengan teriak-teriak, tujuannya biar viral, macam-macam. Allahul musta'an. Ahlus sunnah wal jamaah lari dari fitnah tadi menuju ibadah, karena pahalanya apa tadi? Pahalanya al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, yaitu beribadah di masa, di waktu adanya fitnah, peperangan di antara kaum muslimin, fitnah pemberontakan atau yang semisalnya, itu bagaikan orang yang hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.